Rohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah paparan tentang bagaimana membuat jurnal penyesuaian pada mata pelajaran akuntansi di kelas 12. Nah, sebelum tahu atau sebelum mengerjakan jurnal penyesuaian, kita perlu tahu juga sebenarnya teorinya tentang jurnal penyesuaian. Nah, di sini dikatakan bahwa apa sih ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry? Pada hakikatnya adalah untuk mengoreksi akun-akun sehingga mencerminkan keadaan aset, liabilities, ekuitas, beban, dan pendapatan yang sebenarnya. Pembuatan AJP pada suatu akhir periode akuntansi biasanya dimaksudkan untuk memutakhirkan saldo-saldo akun dan membandingkan pendapatan-pendapatan dan beban-beban dengan layak. Nah, fungsinya apa sih jurnal penyesuaian atau fungsinya kita membuat jurnal penyesuaian? Yang pertama adalah kita dapat untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sesuai dengan saldo yang sesungguhnya. Yang kedua adalah menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Nah, tujuannya apa jurnal penyesuaian? Agar setiap akun real, khususnya akun-akun aset, liabilities, dan ekuitas pada akhir periode menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Terus yang kedua adalah agar setiap akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Pada akhir periode kapan sih? Itu biasanya dia per 31 Desember tahun berjalan. Nah, apa saja sih akun-akun yang perlu disesuaikan? Yang pertama adalah ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka adalah unsur aset, diharapkan menjadi beban karena dipakai atau dengan berlalunya waktu sepanjang operasi perusahaan. Contohnya adalah asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Misal pada tanggal 1 April 2016 dibayar beban asuransi untuk periode 1 tahun sebesar 1.200.000. Jika pada saat pembayaran dicatat dengan pendekatan laporan posisi keuangan atau dicatat dengan aset, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Nah ini. Asuransi dibayar di muka 1.200.000 pada debit dan kasnya 1.200.000 pada kredit karena mengurangi harta. Pada akhir Desember asuransi tersebut belum habis karena waktu baru berjalan 9 bulan. Dibayarkan dari bulan April, Desember, April ke Desember ini adalah April ke Desember itu baru 9 bulan. Masih ada 3 bulan yang belum lewat waktunya. Asuransi yang telah berjalan atau telah lewat akan menjadi beban dengan perhitungan sebagai berikut. Sedangkan 3 bulan kemudian akan dibayar di tahun berikutnya. 9/12, kenapa 12? Karena 12 adalah 1 tahun dikali 1.200.000 jadi 900.000. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016 untuk mencatat beban asuransi adalah menjadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 900.000. Ini penyesuaian per 31 Desember. Sedangkan yang atas adalah pada saat kita membayar asuransi dibayar di muka pada kas, kita mengeluarkan kas 1.200.000 dan asuransi dibayar di muka 1.200.000. Nah, jika pada saat pembayaran dicatat dengan pendapatan laba rugi, maka beban jurnalnya menjadi beban asuransi pada kas, bukan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Untuk pendekatan laba rugi, maka beban asuransi pada kas sebesar 1.200.000. Nah, perhitungan nilainya untuk penyesuaian per 31 Desember untuk mencatat asuransi dibayar di muka di Januari ya, di Januari. Kalau untuk laba rugi di sini jadi 3/12 kali 1.200.000, 300.000. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016 untuk mencatat asuransi dibayar di muka adalah asuransi dibayar di muka sebesar 300.000 dan beban asuransi sebesar 300.000. Demikian yang bisa disampaikan untuk perhitungan pencatatan asuransi dibayar di muka. Akan dilanjut untuk
transaksi-transaksi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.